Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Orang-orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk bersama-sama datang menghadap Tuhan di dalam pembacaan dan doa kita lewat renungan Sosyanim pada malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita buka hati kita kepada Tuhan, saudara. Sebab kita percaya bahwa tidak ada hal yang akan sia-sia ketika kita memberi diri kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur sebab kami dapat bertemu dengan Engkau lewat firman-Mu dan Roh Kudus. Dan biarlah setiap hati kami yang mendengarkan firman di dalam kesungguhan dapat menikmati berkat Allah, kekuatan Allah, kasih setia Allah berlimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami membaca firman-Mu dengan mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang tercatat di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ya, ayat ini biasa kita baca, biasa kita dengar dan menjadi ayat hafalan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Satu peringatan bagi saya dan saudara lewat firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan berkata, janganlah kiranya. Dan malam hari ini kita akan membicarakan tentang kasih, ya. Membicarakan kasih dan kesetiaan, tetapi kita akan fokus kepada kesetiaannya Tuhan. Ya, jadi janganlah kiranya kesetiaan meninggalkan engkau, tetapi kalungkan pada lehermu, tuliskan pada lauh hatimu. Artinya sesuatu yang sangat begitu penting, sangat berharga, saudara, sehingga ada satu perintah, janganlah sampai itu meninggalkan. Jangan sampai kita tinggalkan, berlalu dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kesetiaan adalah perkara yang sangat penting, saudara. Apakah yang sangat diharapkan oleh seorang pasangan, katakanlah demikian, jika tidak kesetiaannya? Dan ini merupakan satu hal yang harus ditempatkan pada posisi yang penting dalam hidup ini. Bagi orang yang setia, ia akan mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah, bahkan dari sesama manusia, sesama orang-orang percaya juga. Kesetiaan adalah sikap hati yang tidak pernah berubah. Manusia berubah-ubah, amin saudara. Tapi Tuhan tidak berubah. Nah, kita mau belajar kepada Tuhan yang tidak berubah. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan kita, jangan sampai kasih meninggalkan kasihnya Allah. Kasihmu jangan sampai meninggalkan. Jangan sampai berubah dari Tuhan. Iya. Tidak mudah terpengaruh oleh apapun. Itulah kesetiaan. Kesetiaan itu perlu dibangun, Bapak Ibu. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan kita, apalagi hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya di dalam doa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan beroleh selamat. Lah, orang yang bertahan itu adalah orang yang setia. Artinya seorang yang setia di dalam Tuhan pasti akan diselamatkan. Bukankah ini yang kita mau capai? Kesetiaan kepada Tuhan. Nah, firman Allah memberikan kepada kita pemahaman, pengertian
untuk kita dapat memahami kesetiaan Allah itu sebenarnya seperti apa dan apa itu faedahnya untuk saya. Ya, yang pertama, kesetiaan itu adalah kunci kemenangan. Ya, kunci kemenangan atas berkat. Kalau ngomong berkat pasti semua orang mau. Benar, saudara? Semua orang pasti jika mendengar kata berkat, mereka pasti begitu bersemangat mendengarkan. Jadi kesetiaan itu kunci keberhasilan, kunci kemenangan dan berkat. Ayat yang keempat dari Amsal pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukan saja di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia. Ketika kita berlaku setia, maka kita mendapat pandangan, kita mendapat perhatian, kita mendapat kemenangan, kita mendapat berkat. Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman-Nya Dia berkata, ketika kita setia dalam hal-hal yang kecil saja, maka Ia akan mempercayakan hal-hal yang besar bagi kita. Amin, saudara. Itu sebabnya seorang Yusuf tidak akan dipercayakan perkara yang besar sebelum dia setia melakukan perkara yang kecil. Dan ini kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, kesetiaan adalah kunci bagaimana kesaksian kita dapat berfungsi secara efektif. Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ini benar, saudara. Orang baik banyak di dunia ini. Tetapi orang yang setia, kitab Amsal berkata, siapa yang menemukannya? Itu sebabnya dicari orang-orang yang memiliki sikap hati yang setia. Ya. Kalau tidak setia, dikatakan dia sama seperti seorang yang pembohong. Apakah saudara mau berteman dengan seorang yang pembohong? Tentu tidak, bukan? Kita akan berteman bersama dengan orang-orang yang berlaku setia. Ya. Yang ketiga, kesetiaan adalah bagian dari ketaatan pada hukum Kristus. Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, saudara, secara keagamawian, orang Yahudi, ahli Taurat, ahli Farisi, mereka melakukan hal-hal ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, yang terpenting, ada yang terpenting. Apa itu, saudara? Kesetiaan. Yang terpenting tidak dilakukan. Jadi kesetiaan salah satu hal dan satu bagian yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagi orang yang setia, sekalipun ia berada dalam satu pencobaan, keadaan yang tidak baik, tetapi tetap dia mau melakukan hukum-hukum Allah. Dia mau tetap berlaku setia. Imannya tidak dipengaruhi oleh kondisi yang begitu berat, tetapi tetap mengarahkan pandangannya kepada Kristus Yesus. Mengapa, saudara? Sebab Kristus Yesus sudah menjadi teladan dan contoh dalam berlaku setia. Bukankah Tuhan Yesus setia sampai mati di kayu salib? Itu adalah hal yang luar biasa yang Dia lakukan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya, saudara, kesetiaan itu menuntut satu pengorbanan. Ya, dan pengorbanan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dan kita mau mengikuti Dia.
Kita mau mengikuti apa yang ia lakukan, sekalipun ia dapat tidak melakukannya, tapi dia melakukannya karena dia mengasihi saya dan saudara. Bahkan ketika saya dan saudara tidak setia, Tuhan Yesus itu tetap berlaku setia. Jadi orang yang setia adalah orang yang mau mengorbankan segala sesuatunya untuk melakukan kehendak Allah. Seorang yang setia bukanlah orang yang tidak pernah gagal dalam hidup ini. Namun ketika dia mengalami sebuah kegagalan, dia akan bangkit kembali dan dia akan berjalan kembali dalam kebenaran Allah dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kehidupannya. Oleh sebab itu marilah kita menjadi orang-orang yang setia sebagai murid-murid Tuhan. Kesetiaan sebagai murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, terlihat ketika dia tidak lagi dipengaruhi dan diselimuti oleh rasa bersungut-sungut dalam hidup ini. Karena kehidupan kita akan terus mengalami proses demi proses. Amin Bapak Ibu. Dan proses itu bukan hal yang begitu nyaman untuk kita hadapi. Tetapi orang yang setia di hadapan Tuhan akan dengan rela hati mengikuti prosesnya Tuhan. Jadi bukan pasrah tanpa berbuat apa-apa. Pasrah itu bukan menyerah, tapi ketika kita berserah di hadapan Tuhan, kita sedang mengizinkan Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang mau berlaku juga setia ketika dia beribadah kepada Tuhan. Sebab dia mengerti ibadah yang dia lakukan bukanlah ibadah agamawi saja, bukan peraturan-peraturan manusia. Tetapi ketika dia melakukan ibadahnya dengan setia, dia melakukannya sebab dia ngerti bahwa jerih lelahnya tidak akan pernah menjadi sia-sia dan percuma. Menjelang Tuhan datang, ini harus terus dibangun saudara. Datang terus menghadap Tuhan, datang terus dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Jika hubungan-hubungan sudah mulai renggang dengan Tuhan, mari kembali bangun lagi, balik lagi, setia lagi kepada Tuhan. Setialah lagi dalam melayani Tuhan. Setialah menjadi muridnya Tuhan, orang-orang percaya. Setialah melakukan kehendaknya, beribadahlah dengan sungguh. Setialah melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena kita dapat melakukan segala hal. Melayani Tuhan bukan karena kita disuruh dan diberikan jadwal. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang keluar dari hati kita karena kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaannya tidak pernah berubah bagi saya dan saudara. Bahkan ketika kita tidak menemukan jalan keluar di hidup ini, Allah yang setia itu memberikan jalan bagi kita. Ketika kita tidak lagi dapat menanggung keadaan hidup, sakit kita, kelemahan kita, Tuhan berkata pada waktu itu aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Itulah kesetiaan Tuhan. Dan yang kita harus syukuri adalah sebab kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah kesetiaannya. Dan untuk membalas segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, kita pun harus berlaku setia kepadanya. Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kita untuk mengerjakan firman ini. Janganlah kiranya kesetiaan meninggalkan saudara dan saya. Kalungkanlah itu pada lehermu. Kalungkanlah itu. Dan taruh dalam loh hatimu. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, seperti apapun keadaan kita sekarang, bahkan keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, percayalah, ketika kita berlaku setia, Tuhan yang setia itu pasti akan menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang dapat kami alami dan nikmati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali setiap kebenaran Allah, supaya kami ingat Tuhan, bahwa Engkau sudah mengingatkan kami untuk tidak meninggalkan kesetiaan kami kepada Engkau. Dunia ini dapat meninggalkan kami, siapapun dapat meninggalkan kami, tetapi kami jangan sampai meninggalkan kesetiaan kami terhadap Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Jika di hari-hari ini kami mulai kurang setia, kiranya Roh-Mu meneguhkan kami, memampukan kami untuk kembali berlaku setia di hadapan-Mu sebagai murid-Mu, sebagai orang-orang yang beribadah, sebagai orang-orang percaya yang melayani Engkau dengan kasih.
Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua yang mendengar, dan Roh Kudus akan memberi kami pengertian dan pemahaman jauh lebih dalam lagi dari apa yang kami dengar malam hari ini. Terpuji Tuhan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.